Kanal YouTube official BPJS Kesehatan bagi masyarakat umum, wartawan, jurnalis maupun blogger dimanapun berada dari Sabang sampai dengan Merauke. Dan tentunya Duta BPJS Kesehatan yang telah bergabung via Zoom dan juga YouTube official BPJS Kesehatan, kami telah menyematkan daftar hadir di kolom komentar dan berkenan kepada Bapak Ibu untuk dapat mengisi daftar hadir dalam kegiatan hari ini. Dan Duta BPJS Kesehatan yang bergabung via Zoom dapat kami himbau untuk dapat menonaktifkan mikrofon Zoom dan juga mengaktifkan tampilan layar selama kegiatan berlangsung. Bukan hanya itu saja, tetapi seluruh masyarakat umum yang bergabung via Zoom, jurnalis dan juga blogger untuk dapat menonaktifkan mikrofon Zoom dan juga mengaktifkan tampilan layar selama kegiatan berlangsung. Dan Bapak Ibu hadirin, guna memeriahkan kegiatan di hari ini, kita sambut, inilah dia Lutfi Entertainment. Come up to meet you, tell you I'm sorry, don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I set you apart. Tell me your secrets, ask me your questions. Oh, let's go back to the start. Running in circles, coming up tears. It's on a science supply. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be easy. Take me back to the start. I was just guessing numbers and figures, pulling the puzzles apart. Questions of science, science and progress do not speak as loud as my heart. Tell me you love me, come back and hold me. Oh, let's go back to the start. Running in circles, chasing our tails. Oh, coming back as we are. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be this hard. I'm going back to the start.
Baik Bapak Ibu hadirin, momen lebaran adalah waktu yang sangat dinanti untuk berkumpul bersama keluarga tercinta. Namun BPJS Kesehatan, kenyamanan dan juga kebutuhan peserta Jaminan Kesehatan Nasional adalah prioritas utama BPJS Kesehatan. Melalui konferensi pers ini, BPJS Kesehatan ingin menyampaikan secara resmi mengenai kebijakan operasional yang tetap dibuka dan siap melayani masyarakat di sepanjang masa libur Idul Fitri. Dan tentunya kegiatan ini merupakan kegiatan yang dapat menjadikan BPJS Kesehatan sebagai momentum untuk melompat lebih tinggi, berinovasi tanpa batas, dan juga memperkuat kolaborasi demi mencapai visi besar kita bersama. Dan BPJS Kesehatan ingin memastikan bahwa seluruh peserta tetap mendapatkan akses layanan yang stabil dan juga cepat meskipun di hari libur nasional. BPJS Kesehatan terus berkomitmen untuk tetap menjaga layanan jaminan kesehatan nasional tetap berjalan dengan baik kepada masyarakat saat mudik dan juga libur lebaran tahun 2026. Dan tetap beroperasional BPJS Kesehatan, masyarakat dapat merasa tenang karena memiliki jaminan dukungan layanan kesehatan di setiap saat. Dan ini adalah bentuk nyata dari tanggung jawab sosial dan hadirnya negara dalam mendukung kelancaran momen hari raya bersama keluarga tercinta. Dan juga Bapak Ibu hadirin, sebelum memulai kegiatan kami terus mengundang kepada Bapak Ibu yang masih berada di luar untuk dapat bergabung bersama kami di dalam Ballroom BPJS Kesehatan dan juga seluruh Bapak Ibu peserta konferensi pers layanan BPJS Kesehatan libur lebaran tahun 2026. Kami ucapkan selamat datang yang telah bergabung secara Zoom dan juga YouTube official BPJS Kesehatan. Dan juga Bapak Ibu hadirin memberiakan kegiatan hari ini, kita sambut, inilah dia Lutfi Entertainment. Kelima perkarane kaping bisa maca Quran maknane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpul kaping papat kaping limo zikir ingkang suwe salah sawijine sapa bisa nglakoni mugi-mugi Gusti Allah nyembadani. Selamat datang kami ucapkan kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan memasuki kegiatan konferensi pers layanan BPJS Kesehatan saat libur lebaran tahun 2026. Baik Bapak Ibu hadirin, selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu jajaran Direksi BPJS Kesehatan serta Bapak Ibu tamu undangan yang telah memasuki ruangan acara. Kegiatan konferensi pers layanan BPJS Kesehatan saat libur lebaran tahun 2026 Jakarta 9 Maret 2026 dimulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Pada kesempatan yang berbahagia ini menyongsong Hari Kemenangan Idul Fitri 1447 Hijriah di tahun 2026, mobilitas dan kebutuhan masyarakat diprediksi akan meningkat signifikan dan oleh karena itu BPJS Kesehatan hadir dengan kebijakan siaga layanan Lebaran 24/7. Namun sebelum itu izinkan saya untuk dapat menyapa dan juga mengucapkan terima kasih atas perkenan kehadiran yang terhormat Direktur Utama BPJS Kesehatan, yang kami hormati Bapak Ibu jajaran Direksi BPJS Kesehatan. Selamat datang kami ucapkan kepada penanggap yang telah hadir dari Korlantas, Ketua Persi dan juga Ketua FKBI. Selamat sore kami ucapkan kepada Bapak Ibu jajaran General Manager, Senior Manager, Manager di lingkungan BPJS Kesehatan, serta selamat bergabung kepada seluruh Duta BPJS Kesehatan, rekan-rekan media, jurnalis, blogger, dari Sabang sampai dengan Merauke yang telah bergabung secara luring maupun daring. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan juga hidayatnya kita semua dapat berkumpul di hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu hadirin, melalui kegiatan ini BPJS Kesehatan akan berbagi kemudahan layanan yang tetap dapat diakses masyarakat selama masa cuti bersama dan juga libur nasional, agar momen mudik dan silaturahmi tetap dirasa dapat berjalan aman dan juga nyaman bagi peserta jaminan kesehatan nasional. Dan oleh karena itu, selamat datang kami ucapkan dalam kegiatan konferensi pers layanan BPJS Kesehatan saat libur Lebaran tahun 2026. Terima kasih kami ucapkan, luar biasa sekali Bapak Ibu hadirin, tentunya mengawali kegiatan kita hari ini serta memberikan rasa nasionalisme bersama. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan berdiri dan yang telah hadir secara online untuk dapat duduk tegap sempurna. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin, sebagai ungkapan rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya acara kita pada hari ini, semoga dapat berjalan dengan lancar dan juga mendapatkan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa. Marilah kita menundukkan kepala sejenak, kita berdoa bersama yang akan dipandu oleh Saudara Al-Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan, mari bersama-sama berdoa agar kita semua selalu diselimuti keberkahan yang berlimpah.
Izin doa saya pimpin dengan tata cara agama Islam. Bagi Bapak Ibu yang beragama lain dipersilakan untuk berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afihi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, pada hari ini kita dapat hadir dalam kegiatan yang penuh berkah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di bulan suci Ramadan yang penuh rahmat ini, kami memohon kepadamu agar setiap langkah dan ikhtiar yang kami lakukan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat senantiasa Engkau ridhoi dan Engkau mudahkan. Berikanlah kekuatan, kesehatan, serta keikhlasan kepada seluruh insan yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam memastikan peserta program jaminan kesehatan nasional tetap dapat memperoleh layanan kesehatan yang baik, aman, dan nyaman selama masa libur Lebaran. Ya Allah, jadikanlah setiap upaya yang dilakukan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai bentuk pengabdian dan amal kebaikan di sisimu. Allahumma barik lana fi Ramadana wa balighna yaumal aid bil khairi wal barakah. Allahumma yasir lana umurana waj'al amalana khairan wa maqbulan indaka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya robbal alamin. Dengan dipanjatkannya doa tadi, kita semua berharap apa yang kita rencanakan untuk layanan Lebaran 2026 ini mendapat keberkahan dan juga memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Bapak Ibu hadirin, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Direktur Utama BPJS Kesehatan sekaligus memperkenalkan jajaran direksi masa jabatan 2026-2031 yang akan memperkuat langkah BPJS ke depan. Kepada Bapak Prihati Pujawaskito dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Direksi BPJS Kesehatan, kemudian Ketua Umum Persi Dr. Bambang Wibowo, SPOG, Mars Wiskwa, Ketua Forum Konsumen Budaya Indonesia, FKHBI, Bapak Tulus Abadi, Pak. Kepala Seksi Kumpul Olah Kaji Data Lakalantas, Korlantas Polri, Kompol Sandi Widianu, SIK MSJPHD. Kemudian ini kami mengucapkan salam kenal, selamat datang Pak. Terima kasih kehadirannya dan rekan-rekan media juga yang hadir dari luar ya. Bapak Ibu Senior Leaders BPJS Kesehatan yang saya banggakan dan Bapak Ibu tamu undangan semua yang berbahagia. Mari kita bersyukur pada kesempatan ini kita bisa berkumpul mengadakan acara konferensi pers kesiapan layanan BPJS Kesehatan selama masa libur Lebaran tahun 2026. Sekaligus menjadi momentum silaturahmi Direksi BPJS Kesehatan dengan rekan-rekan jurnalis dan komunitas blogger. Kami sampaikan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Media bukan hanya mitra komunikasi, tapi juga mitra strategis dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat, transparan, dan mudah dipahami mengenai hak serta akses layanan kesehatan melalui program jaminan kesehatan nasional. Selama ini media telah memainkan peran penting dalam menyampaikan berbagai perkembangan program JKN kepada masyarakat, sekaligus menjadi jembatan aspirasi publik kepada BPJS Kesehatan. Karena itu kami percaya bahwa kolaborasi yang kuat antara BPJS Kesehatan dan
media merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem jaminan kesehatan nasional kita. Bapak, Ibu, hadirin serta rekan-rekan media, pertemuan hari ini juga memiliki makna khusus karena menjadi momen pertama bagi Direksi BPJS Kesehatan periode 2026-2031 untuk bersilaturahmi secara langsung dengan rekan-rekan jurnalis dan komunitas blogger. Kami memandang pertemuan ini bukan sekedar kegiatan formal, tetapi sebagai awal dari komunikasi yang terbuka, dialog yang konstruktif, serta kemitraan yang lebih erat antara BPJS Kesehatan dan media dalam mengawal keberlanjutan program JKN. Bagaimana kita ketahui, pemerintah telah menetapkan jajaran direksi BPJS Kesehatan periode 2026-2031 melalui keputusan Presiden nomor 17P tahun 2026. Amanah ini kita terima dengan penuh rasa tanggung jawab untuk penguatan program JKN agar semakin memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan jajaran direksi yang baru ini. Yang pertama memang saya sendiri adalah Dr. Pujo, spesialis jantung, intervensi koroner yang pasang-pasang cincin itu. Jadi pensiunan TNI, Mayor Jenderal, dan terakhir menjadi Dekan Fakultas Kedokteran Militer Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Itu bersama kita ada 7 Direktur BPJS Kesehatan. Yang pertama, Bapak Abdi Kurniawan Purba sebagai Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan. Dia dokter juga, spesialis akupunktur medik, ya, pengawal jaminan pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan. Kemudian Bapak Akmal Budi Yulianto, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan. Ya. Tak kenal maka tak sayang. Ya, ini semua sayang sama Pak. Selanjutnya Bapak Bayu Teja Mulyawan, Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan. Berikutnya Bapak Fatih Walia Wahid, Direktur Kepatuhan dan Hal BPJS Kesehatan. Pada kesempatan sore ini izin untuk berhalangan. Kemudian Bapak Setiaji, Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan. Selanjutnya Ibu Feti Yulianti Permanasari, Direktur SDM dan Umum BPJS Kesehatan. Dan Bapak Sutopo Patrio Jati, Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan. Kami berharap dengan pertemuan ini, rekan-rekan media dan hadirin sekalian bisa mengenal jajaran BPJS Kesehatan yang baru dan komunikasi serta diskusi antara kita dengan media dapat berjalan semakin terbuka dan produktif ke depan. Pada kesempatan ini, kami juga ingin menyampaikan kesiapan layanan BPJS Kesehatan selama masa cuti bersama dan libur Lebaran tahun 2026. Sebagaimana kita pahami bersama, menjelang Hari Raya Idul Fitri itu mobilitas meningkat yang sangat signifikan ya. Kita udah maklum kalau hampir setiap kita ingin mempersiapkan itu. Yang terutama yang pulang kampung, yang nggak pulang kampung pun juga mempersiapkan, sehingga kadang-kadang ini menjadi sedikit lelah atau kondisi tubuh bisa juga akan menjadi sedikit lelah dan mungkin stamina turun, bisa saja ada keluhan-keluhan kesehatan. Tradisi mudik ini memang bagian dari budaya bangsa yang membuat jutaan masyarakat kita melakukan perjalanan lintas daerah untuk berkumpul bersama keluarga. Dalam situasi seperti ini, BPJS Kesehatan berkomitmen untuk memastikan bahwa peserta JKN tetap dapat mengakses layanan kesehatan yang dibutuhkan, baik di dalam maupun di luar domisili tempat tinggalnya.
Karena bagi kami di BPJS Kesehatan, perlindungan kesehatan ini tidak mengenal wilayah. Ya, peserta JKN harus tetap dapat memperoleh layanan kesehatan kapanpun dan dimanapun mereka membutuhkannya, termasuk ketika sedang dalam melakukan perjalanan mudik. Komitmen ini sejalan dengan prinsip portabilitas program JKN, yaitu peserta tetap mendapatkan pelayanan kesehatan meskipun berada di luar fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat mereka terdaftar. Dengan prinsip ini, peserta tetap dapat memperoleh layanan kesehatan, terutama dalam kondisi darurat maupun kebutuhan medis tertentu selama berada di luar domisili, termasuk ketika menjalani perjalanan mudik. Bapak Ibu sekalian, saat ini BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.000 lebih fasilitas kesehatan tingkat pertama dan 3.000 lebih rumah sakit serta 6.763 fasilitas kesehatan penunjang seperti apotek, optik, dan laboratorium yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, juga didukung oleh 126 kantor cabang dan 388 kantor kabupaten kota yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Infrastruktur pelayanan ini menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa layanan program JKN tetap dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Kita pastikan kantor-kantor tersebut tidak tutup dan ada piketnya selama liburan mudik Lebaran ini. Untuk memberikan kemudahan bagi peserta selama masa libur Lebaran, BPJS Kesehatan juga menyediakan berbagai kanal layanan informasi dan pengaduan yang dapat diakses kapan saja oleh masyarakat, mulai dari aplikasi mobil JKN, kemudian Pandawa 08118165 dan call atau care center panggilan di 165 nanti akan diterima di sentral kemudian akan di sharing dibagikan kepada vaskes atau layanan yang terdekat dengan pengadu atau yang mengadukan layanan tersebut. Hingga mengakses berbagai layanan pengaduan administrasi secara lebih cepat dan mudah tanpa harus datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan. Kami juga terus memperkuat koordinasi dengan fasilitas kesehatan mitra untuk memastikan peserta JKN dapat tetap dilayani dengan baik sesuai haknya. Misalnya dengan menyiapkan mekanisme khusus bagi peserta yang membutuhkan obat rutin, serta memastikan keberadaan petugas BPJS 1, BPJS siap membantu, dan petugas pemberi informasi dan penanganan pengaduan PIPP di rumah sakit mitra untuk membantu peserta yang membutuhkan informasi maupun pendampingan saat mengakses layanan kesehatan. Dengan berbagai langkah tersebut, kami berharap peserta JKN dapat merasa lebih aman, lebih tenang, dan tetap terlindungi ketika membutuhkan pelayanan kesehatan pada saat mudik dan di luar domisili daerah FKTP-nya. Hingga pada dasarnya program JKN bukan sekedar sistem pembiayaan kesehatan, tapi merupakan komitmen negara untuk memastikan seluruh masyarakat Indonesia memperoleh perlindungan kesehatan yang layak. Seperti yang sering kami sampaikan, program JKN adalah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Rekan-rekan media yang kami hormati, kami juga menyadari bahwa keberhasilan program JKN tidak dapat dicapai oleh BPJS Kesehatan sendiri. Program ini hanya dapat berjalan dengan baik melalui kolaborasi berbagai pihak, pemerintah, fasilitas kesehatan, organisasi profesi, masyarakat, serta media. Karena itu, kami sangat terbuka terhadap berbagai masukan, kritik, maupun aspirasi yang disampaikan melalui media. Bagi kami, kepercayaan publik merupakan fondasi utama keberlanjutan program JKN. Kami meyakini bahwa kepercayaan masyarakat tidak dibangun dari janji, tetapi dari pelayanan yang konsisten, transparan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh peserta JKN. Melalui konferensi pers ini kami berharap informasi mengenai kesiapan layanan BPJS Kesehatan selama masa libur Lebaran dapat tersampaikan secara luas kepada masyarakat. Kami juga berharap silaturahmi hari ini dapat menjadi awal dari komunikasi yang semakin erat antara BPJS Kesehatan dan rekan-rekan media dalam mengawal penyelenggaraan program JKN.
Terima kasih atas perhatian dan dukungan rekan-rekan dan para pihak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dirut. Izin perkenan tetap di tempat karena kita akan melanjutkan untuk paparan, pemberian tanggapan, serta sesi diskusi tanya jawab. Dan selanjutnya Bapak Ibu hadirin kami mengundang untuk dapat hadir ke atas panggung yang terhormat Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Bapak Akmal Budi Yulianto untuk dapat hadir ke atas panggung. Kemudian kami mengundang kepada Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Bapak Abdi Kurniawan Purba. Selanjutnya Direktur Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Bapak Bambang Wibowo, kami persilakan untuk dapat hadir ke atas panggung. Dan selanjutnya, Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia Bapak Tulus Abadi, perkenan untuk dapat hadir ke atas panggung karena akan kita lanjutkan kepada sesi paparan dan juga pemberian tanggapan. Baik, Bapak Ibu hadirin, kita semua menyadari bahwa momen mudik Lebaran 2026 diprediksi akan mengalami lonjakan mobilitas masyarakat yang sangat luar biasa. Di tengah antusiasme tersebut, kesehatan tentu menjadi fokus utama agar perjalanan mudik tetap aman dan juga nyaman. Dan tentu banyak pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat, yaitu bagaimana jika kita butuh layanan kesehatan saat perjalanan atau di kampung halaman. Dan untuk menjawab hal tersebut, BPJS Kesehatan telah menyiapkan strategi khusus agar seluruh peserta jaminan kesehatan nasional tetap mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat, dan juga setara. Langsung saja kami persilakan kepada yang kami hormati Direktur Utama BPJS Kesehatan untuk dapat menjelaskan mengenai kesiapsiapan layanan operasional BPJS Kesehatan selama libur Lebaran tahun 2026. Kepada Bapak Prihati Pujo Waskito, kami persilakan. Terima kasih hadirin para undangan, terutama dari media. Pada kesempatan ini kita akan sampaikan beberapa hal penting yang telah kita persiapkan dalam hal ini BPJS Kesehatan untuk mendukung kegiatan mudik dari masyarakat atau peserta JKN, terutama layanan BPJS Kesehatan selama libur Lebaran di tahun 2026. Jadi di libur Lebaran kali ini layanan JKN akan tetap aman karena BPJS Kesehatan berkomitmen memastikan seluruh peserta JKN tetap dapat mengakses layanan kesehatan baik di daerah asal maupun di daerah tujuan mudik. Dan berbagai kemudahan layanan JKN tersebut antara lain layanan bisa diakses di seluruh Indonesia tanpa dibatasi domisili daerah asal KTP. Kemudian tersedia posko mudik BPJS Kesehatan di tempat-tempat yang padat. Kemudian akses layanan kepesertaan dan akses layanan kesehatan. Bapak Ibu sekalian, pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan dimulai Jumat 13 Maret 2026 sampai dengan 16 Maret 2026 di 8 titik padat pemudik. Ini kita akan mendirikan posko mudik dan posko mudik ini bisa melakukan pelayanan konsultasi kesehatan, kemudian fasilitas relaksasi bagi pemudik, kemudian pemeriksaan kesehatan dasar, penyediaan obat-obatan, pelayanan ambulan, dan tindakan sederhana emergensi. Jadi Bapak Ibu sekalian, di tempat ini misalkan para pemudik masyarakat yang mengalami kelelahan kemudian pusing, paling tidak akan dilakukan pemeriksaan tanda vital awal, diukur tekanan darah, kemudian ditanyakan riwayat-riwayat penyakitnya yang barangkali dengan keterangan tersebut bisa mendapatkan pertolongan pertama di posko-posko mudik ini. Lokasinya di tempat-tempat yang ramai yaitu Pelabuhan Merak, Banten, kemudian terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur, rest area di Tol Cipularang, rest area di Tol Cipali,
rest area di tol Ungaran, rest area di tol Masaran, kemudian terminal Purabaya Sidoarjo dan pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Jadi ini adalah lokasi-lokasi poskomudik yang kita pilihkan di tempat-tempat yang padat, yang cukup ramai lalu lintasnya, kemudian cukup banyak peserta-peserta yang istirahat, sehingga pelayanan-pelayanan bisa mendapatkan manfaatnya untuk para peserta. Kita akan pastikan nanti para direktur dan petugas-petugas kita untuk melihat cek di lapangan kesiapannya. Kita akan memberikan kemudahan akses layanan kepesertaan meskipun di masa mudik ini. Jadi di situ ada layanan call center 165, kemudian layanan-layanan lain, Pandawa, kemudian layanan-layanan mobil CKN. Ini semua kita tujukan untuk kemudahan akses layanan kepesertaan. Di samping itu juga kantor-kantor kami akan kita sediakan piket. Jadi tidak akan tutup selama masa mudik ini. Bapak Ibu sekalian, kurang lebih itu yang perlu kami sampaikan. Nanti akan lebih jelas secara teknis akan ditambahkan oleh Direktur Kepesertaan dan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan. Silakan. Baik, terima kasih kami ucapkan. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Dirut BPJS Kesehatan, Bapak Prihati Pujo Waskito. Dan selanjutnya terkait dengan kemudahan akses layanan kepesertaan, kami mengundang kepada Bapak Akmal Budi Yulianto, kami persilakan. Ya, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Dirut, bahwa memang sebelumnya kami dari direksi juga telah memastikan selama 1 minggu kemarin perencanaan, persiapan dalam rangka menuju layanan yang akan kami berikan di saat libur Lebaran. Nah, mungkin izin menambahkan bahwa poskomudik BPJS Kesehatan ini berlangsung sejatinya pada tanggal 13 dan 16 Maret nanti 2026 nanti di 8 titik yang tadi telah disampaikan oleh Pak Dirut. Selanjutnya perlu kami sampaikan juga bahwa kami telah menyiagakan ada 126 kantor sebagaimana tadi disampaikan Pak Pujo bahwa ini berlangsung pada libur-libur selama libur Lebaran. Jadi kita memastikan pada saat Lebaran itu semua peserta bisa mengakses layanan kepesertaannya, mengecek layanan kepesertaannya apakah aktif atau tidak, sehingga ketika para peserta tersebut berada di lokasi mudik itu merasa ada sedikit aman, nyaman, dan juga merasa terlindungi ketika berada dimanapun. Nah, jam operasional berlangsung pada jam 8 sampai 13.30 pada hari-hari libur Lebaran, yakni pada tanggal 18, 20, 23, dan 24 Maret. Apa saja layanan 24 jam atau services yang diberikan oleh BPJS Kesehatan? Ada 3 yang dalam hal ini menjadi fokusnya. Yang pertama adalah layanan administrasi. Seringkali banyak peserta BPJS merasa informasi terkait kepesertaannya aktif atau tidak aktif, itu bisa terfasilitasi melalui layanan ini. Yang kedua adalah layanan informasi. Yang ketiga, layanan pengaduan, dan ini semua kami telah memastikan kemarin dalam 1 minggu kemarin tim kami siap, baik itu Pandawa melalui telepon 0811 8 165 165, kemudian dengan call center 165.
Selain dari itu, kami juga memastikan bahwa layanan mobile JKN yang terhubung di layanan aplikasi online, mobile JKN ini juga terus terfasilitasi dengan baik. Nah, ini ada fungsinya antara lain yang pertama untuk melakukan cek status kepesertaan, keaktifan. Selanjutnya untuk mengetahui di mana lokasi vaskes yang terdekat dari masing-masing peserta. Ketiga, nomor telepon fasilitas kesehatan. Yang keempat, melakukan pengecekan kamar, rawat inap rumah sakit. Yang kelima, termasuk informasi dan pengaduan, dan ini dipastikan layanan ini tetap berjalan selama proses Idul Fitri Lebaran. Nah, di sini kami juga menyampaikan beberapa fitur-fitur yang ada di dalam mobile JKN, yakni antara lain bagaimana cara melakukan pengecekan cek status keaktifan peserta JKN. Yang pertama melalui mobile JKN ini ada tahapannya, antara lain pertama dia harus mengakses layanan mobile JKN melalui Android ataupun dari iPhone ya. Kemudian prosesnya itu fitur-fiturnya nanti akan diikuti. Ini kami akan sosialisasikan nanti di sosial media sebagai informasi supaya mudah diketahui oleh seluruh masyarakat. Termasuk juga untuk Pandawa dan juga BPJS Kesehatan Care Center. Sehingga dari BPJS Kesehatan kami bisa menyampaikan bahwa akses pelayanan berada dalam genggaman Bapak Ibu peserta BPJS Kesehatan. Yang artinya mulai dari melakukan cek status kepesertaan JKN itu tidak perlu ke kantor BPJS Kesehatan karena bisa dilakukan melalui mobile phone atau smartphone gitu. Jadi channel-channel tetap kami buka, kanal-kanal, baik itu kanal yang tanpa tatap muka, termasuk juga kanal yang dengan tatap muka. Izin melanjutkan bahwa di paparan berikut kami mengingatkan atau bagaimana sih caranya supaya peserta BPJS itu merasa nyaman ketika mudik. Yang pertama, sebaiknya kami mengingatkan terkait pembayaran iuran. Jadi dengan membayar iuran, dengan memastikan kepesertaannya aktif, maka sekeluarga ketika akan pulang mudik juga terasa nyaman dan aman. Nah, kami telah dalam total kanal pembayaran iuran yang kami telah menampung sebanyak 955.470 yang antara lain terdiri atas 81.000 terfasilitasi melalui ATM dan perbankan untuk melakukan pembayaran. Selanjutnya 40.406 itu difasilitasi pembayarannya melalui kantor bank atau non-bank. Yang terakhir sebanyak 834.064 ini berdasarkan menggunakan payment point. Ini adalah kemudahan-kemudahan yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu ketika melakukan pembayaran iuran dan sekaligus melunasi tunggakan apabila ada. Nah, ini ada dua program yang kami miliki. Yang pertama adalah program rehab. Ini untuk membantu melunasi tunggakan iuran JKN dengan cara dicicil. Nah, ini adalah fasilitas payment, kemudahan supaya peserta merasa mudah dan tetap terlindungi dan juga memastikan kepesertaannya tetap aktif. Status peserta JKN akan aktif begitu cicilannya juga lunas. Yang kedua ada auto debit, yakni adalah iuran terpotong otomatis dari saldo rekening peserta
agar terhindar dari tunggakan akibat lupa bayar. Cara daftarnya bagaimana? Yang pertama bisa melalui mobile aplikasi JKN, yang kedua bisa menghubungi call center 165. Selanjutnya ini kami hanya sampaikan bahwa libur Lebaran ini bukan jeda untuk peduli. Kami dari BPJS Kesehatan hadir dengan empati memastikan setiap peserta JKN merasa tenang dan terlayani di hari kemenangan dan menikmati kebahagiaan bersama keluarga dimanapun berada. Demikian dari kepesertaan, izin dilanjutkan dengan kesehatan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami melanjutkan dari Bapak Direktur Utama dan Bapak Diserta tentang bagaimana kemudahan akses layanan kesehatan selama fase mudik. Ini saya slide yang terakhir, singkat saja kok lagi. Nah, di sini kita ada janji layanan, ada 6 janji layanan. Bapak Ibu bisa melihat di layar bahwa di daerah tempat mudik itu bisa berobat dengan KTP NIK, tidak perlu berkas fotokopian, tidak ada iur biaya, lama perawatan sesuai indikasi medis, dan yang kelima itu melayani peserta dari luar daerah. Saya kira ini salah satu bagian yang sangat penting dalam proses mudik kita ini. Jika sakit di luar kota, peserta tetap bisa berobat di FKTP, di klinik atau praktik dokter daerah lain yang sudah bekerjasama dengan BPJS maksimal 3 kali kunjungan. Dalam hal ini tentu saja Bapak Ibu yang berobat atau peserta mudik kita yang memiliki kartu BPJS yang aktif. Dalam kondisi darurat, maka peserta bisa langsung ke rumah sakit tanpa memerlukan rujukan dari FKTP. Nah, pastikan status JKN aktif dengan membayar iuran kita tepat waktu. Kita mungkin next slide. Nah Bapak Ibu, di sini banyaknya vaskes tingkat pertama yang bekerja sama kita selama fase mudik lebaran, ada 23.532 fasilitas kesehatan tingkat pertama. Klinik utama dan rumah sakit ada 3.189 dan apotik yang melayani program rujuk balik dan kronis itu 5.025. Nah, layanan informasi dan pengaduan di rumah sakit selama lebaran kita ada BPJS 1, artinya siap membantu, dan ada PIPP rumah sakit. Tetapi tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Diserta bahwa ada layanan 24 jam hotline pendawa yang tadi di slide mungkin bisa sudah ditampilkan. Kemudian juga ada layanan 165. Nah, semua daftar nama klinik, daftar nama rumah sakit ini bisa dilihat diakses melalui Aplikers yang ada di layar. Dan juga bisa diakses melalui mobile JKN. Slide. Nah, bagi pemudi yang selama ini mendapatkan program rujukan balik, mendapatkan obat, nah selama fase mudik ini, obat bisa diambil lebih awal dari biasanya. Jadi selama libur lebaran 2026 jadwal pengambilan obat peserta PRB atau program rujuk balik maupun penyakit pasien kronis bisa dilakukan lebih awal, yaitu 7 hari sebelum persediaan obat habis. Nah, bagaimana caranya? Peserta datang ke FKTP untuk mendapatkan resep obat, kemudian bawa resep ke apotik, ke JKN, apotik JKN untuk ngambil obat, dan obat juga bisa di apotik PRB daerah tujuan mudik. Saya kira di layar sudah sangat jelas. Bagi layanan kronik, peserta ambil obat di instalasi farmasi apotik membawa identitas JKN, resep kopi, dan kopi resep dari rawat jalan lanjutan tingkat lanjutan. Next slide. Nah, bagaimana mekanisme penjaminan kecelakaan lalu lintas oleh BPJS Kesehatan? Tentu saja BPJS Kesehatan dalam hari ini tetap hadir dalam penjaminan kecelakaan lalu lintas, Bapak Ibu. Tetapi ketika ada kecelakaan lalu lintas maka ada beberapa mekanisme yang sudah kita sepakati dan ada tertuang dalam peraturannya. Yang pertama, korban kecelakaan lalu lintas, laka lantas, yang pertama harus bersifat JKN-nya aktif, itu yang pertama. Yang kedua, apabila kecelakaan lalu lintas tidak melibatkan kendaraan lain atau laka lantas tunggal, maka itu akan menjadi tanggungannya BPJS Kesehatan.
ini dibuktikan pastinya dengan laporan kepolisian. Yang ketiga, laka lantas yang terjadi bukan termasuk lingkup kecelakaan kerja, maka ini juga di cover oleh BPJS Kesehatan. Oleh karena itu kita bisa sampaikan kepada para pemudik bahwa tetap berhati-hati dan waspada selama dalam perjalanan. Akan tetapi memang ketika ada terjadi laka lantas maka kita bisa mempergunakan kartu JKN yang aktif atau nanti ada kolaborasi dengan Jasara Harja. Jika kecelakaan ganda, yang pertama menanggung biayanya adalah Jasara Harja sampai maksimal 20 juta. Lebih dari 20 juta maka BPJS Kesehatan hadir untuk mengcovernya. Next slide. Nah, pesan untuk masyarakat, yang pertama pastikan, sebelum mudik pastikan status kepesertaan JKN kita dan keluarga kita selalu aktif. Yang kedua tentu saja jaga kesehatan saat perjalanan mudik, jangan lupa istirahat. Yang ketiga, manfaatkan kemudahan layanan digital yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan. Yang keempat, jangan ragu, hubungi kami jika perlu informasi atau di mana terdapat kendala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu hadirin untuk Bapak Abdi Kurniawan Purba selaku Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan atas kemudahan akses layanan BPJS Kesehatan yang telah diberikan. Dan izin Pak Dirut, sebelum kita mengakhiri paparan teknis ini, kami ingin mendengarkan pesan atau mungkin himbauan yang ingin disampaikan langsung oleh Pak Dirut kepada masyarakat luas, terkhususnya kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional. Kami persilakan. Jadi sekali lagi kepada warga masyarakat sekalian peserta JKN, jangan cemas, jangan khawatir dengan pelayanan kesehatan pada saat masa mudik atau perjalanan pulang di saat Lebaran ini. Jadi tetap kita buka akses pelayanan kita di setiap vaskes, fasilitas kesehatan, kemudian apalagi dalam kondisi emergensi, jangan ragu-ragu, semua vaskes akan siap melayani. Kita akan tetap buka kantor cabang dengan petugas-petugas piket, kemudian yang penting ada akses layanan call center di 165, Pandawa di 08118165165 dan mobil JKN. Ini semua agar masyarakat peserta JKN tetap mendapatkan pelayanan kesehatan di masa libur mudik. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu hadirin. Luar biasa kepada Bapak Ibu narasumber, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dirut, Bapak Diserta dan juga Bapak Dirjam Pelkes atas informasi kemudahan layanan Jaminan Kesehatan Nasional yang tadi diberikan. Dan Bapak Ibu hadirin seperti yang telah disinggung dalam paparan sebelumnya bicara mengenai mudik pasti tidak lepas dari peran Korlantas, terutama untuk memastikan keamanan pemudik selama dalam perjalanan. Jika tadi kita sudah mendengarkan paparan dari BPJS Kesehatan yang salah satunya mengangkat tentang mekanisme penjaminan kecelakaan lalu lintas, maka selanjutnya mari kita simak paparan dari perspektif Korlantas. Oleh karena itu telah hadir perwakilan dari beberapa sektor kunci untuk memberikan tanggapan, masukan, dan penguatan terkait dengan kesiapan layanan BPJS Kesehatan. Yang pertama, izin untuk dapat memberikan tanggapan, yaitu Kepala Seksi Kumpul Olah Kaji Data Laka Lantas, Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepada Bapak Sandi Widiano. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati senior kami, Bapak Direktur, para pejabat utama BPJS Kesehatan, yang mohon maaf saya belum sanggup menyebutkan satu persatu, Bapak Ibu mohon dipermaklumkan dan dimaafkan. Kami hadir di ruangan ini atas undangan dari BPJS Kesehatan. Kami laporkan sebelumnya, mohon izin Jenderal, Bapak Kakor Lantas bersama dengan Astama Ops sedang mempersiapkan kegiatan kunjungan Pak Kapolri dan Pak Panglima Jenderal dalam rangka
melakukan survei jalur terutama tol Trans Jawa. Kemudian jajaran di bawahnya beliau-beliau mendampingi serta mempersiapkan rencana operasi Jenderal. Jadi kami diutus untuk datang ke sini. Saya Sandi Widianu, mohon izin, pangkat saya Kompol. Saya juga baru berdinas setelah tugas belajar selama 4 tahun di Inggris, alhamdulillah. Kemudian saya dipercaya sebagai kepala seksi analisis data. Di sini saya izin melaporkan kepada Jenderal, kami dari Korlantas telah membuat pemodelan analisis spasial dan probabilitas kecelakaan lalu lintas operasi ketupat tahun 2026. Data yang kami olah dengan menggunakan estimasi statistik. Apa sih maksud dan tujuannya? Itu untuk mengetahui peluang terjadinya kecelakaan selama operasi ketupat 2026. Nah, mungkin ini penting agar kita bisa sama-sama mempersiapkan strategi yang ideal, baik dari pelayanan kepolisian maupun dari BPJS Kesehatan. Saya mungkin bisa share filenya, mungkin bisa dipaparkan ya Pak ya? Izin Jenderal. Baik, terima kasih. Mohon izin kami berdiri Jenderal. Siap. Mohon maaf, kami datang ke sini jujur saja tanpa persiapan karena perintahnya dadakan. Ini adalah tulisan yang kami akan laporkan kepada pimpinan dan belum dipublish sebenarnya. Cuman ini berdasarkan dari scientific investigation, scientific analysis. Jadi saya menggunakan data operasi ketupat tahun 2023, 2024, dan 2025. Ada 2 pemodelan yang saya bangun di sini. Pemodelan yang pertama adalah mengilustrasikan road environment-nya sama semua. Kondisi jalan sama, jumlah kendaraan sama, jumlah pemudik sama, cuacanya sama, driving behavior-nya sama. Itu pemodelan pertama. Pemodelan analisis spasial. Yang probabilitas adalah analisis berdasarkan dari situasi yang berbeda. GDP bangsa Indonesia berbeda, pertumbuhan jumlah penduduk, kemampuan perekonomian, inflasi dan lain sebagainya, termasuk jumlah kendaraan. Nanti saya jelaskan.
Kita berangkat dulu dari yang pertama. Ini saya meng-highlight saja inti-intinya, jadi yang mungkin korelatif dengan tugas saya sebagai Polri dan beliau sebagai BPJS Kesehatan. Next Mas, di scroll aja, ini PDF sorry. Jadi di tahun 2023, 2024, dan 2025, total kecelakaan yang terdaftar, terrecord di IRSMS, Integrated Road Safety Management System. Itu sistem yang sudah terintegrasi antara Polri, Jasara Harja, dan BPJS Kesehatan, Bapak G. Kami mencatat 59, 80, 53, 78, dan 5442 total kecelakaan yang terjadi di 3 tahun tersebut. Sehingga kita susun average atau rata-rata kecelakaan tahunan adalah 5.600. Di sini saya menggunakan confidence intervalnya 95%, artinya apa? Data ini 95% dapat saya pastikan bahwa bisa merepresentasikan probability yang ada yang akan terjadi di 2026. Ada 3 level sebenarnya, 90%, 95%, dan 98%. Kenapa saya ambil 95% tengah-tengah? Satu, kalau saya ambil 90%, datanya tidak valid. Jelas ini adalah data IRSMS yang sudah diverifikasi oleh Jasara Harja dan BPJS Kesehatan, artinya valid, naik ke 95%. Kenapa tidak 98%? Karena datanya juga kurang komprehensif, tidak ada inflasi, tidak ada GDP, tidak ada fluktuatif pertumbuhan jumlah penduduk, makanya saya gunakan 95%. Nah, 95% itu artinya apa? Forecast atau likelihood atau probability berdasarkan estimasi statistik ini, 95% akan confidence level, level kepercayaannya itu 95%. Next aja Mas. Di sini ya berdasarkan dari hasil analisis, daerah yang paling tinggi lakanya yang sudah terjadi 3 tahun terakhir, 2023, 2024, dan 2025, serta prediksi di 2026 adalah Jawa Tengah. Seperti kita ketahui, tol Trans Jawa itu terdiri dari tol Cikampek, tol Jawa Barat, Cipularang, ya Pak, dan tol Jawa Tengah, serta tol Jawa Timur. Nah, Jawa Tengah ini sudah titik fatigue point, titik lelah, titik capek. Ya, di mana di Jakarta nih mereka masih berbondong-bondong, masih semangat. Masuk Jawa Barat masih happy-happy, nyanyi-nyanyi. Jawa Tengah ini titik capek. Jawa Timur mereka sudah habis, sudah banyak exit di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Ya, jadi ini proyeksi kami berdasarkan dari perhitungan statistik. Korban meninggal dunia pun juga, next Mas, itu diproyeksikan bahwa berdasarkan hasil kalkulasi kami, ini kalkulasi statistik, antara 15,72 sampai dengan 23,77. Tapi dengan confidence level 95%, kami atau sistem mengambil median 19,74%. Artinya apa? Artinya kemungkinan dari 10 kecelakaan ya yang terjadi pada saat mudik, 2 diantaranya hampir pasti meninggal dunia. Ya, ini statistik yang bicara, estimasi yang bicara. Kemudian next, nah ini saya highlight lagi ya, korban luka berat juga kira-kira 1 dari 8 kecelakaan pasti akan menghasilkan luka berat. Ya, next lagi Mas. Nah, ini yang unik. Yang unik kalau kita bicara tentang Jawa Tengah, unik sekali. Berdasarkan prediksi dan perhitungan statistik, di Jawa Tengah itu korban kecelakaan tuh cuma 2 yang menjadi mayoritas. Luka ringan atau langsung meninggal dunia. Padahal kita tahu bahwa korban kecelakaan itu ada 4 ya rekan-rekan ya. Ada kerugian material, misalnya cuma mobilnya yang lecet-lecet. Ada luka ringan, lecet-lecet tangan, keseleo, dan lain sebagainya. Luka berat, menimbulkan hingga cacat, dan yang terakhir adalah meninggal dunia. Nah di Jawa Tengah rekan-rekan, hanya ada 2, antara dia luka ringan saja atau langsung meninggal dunia. Nah ini unik,
Ini menarik untuk kita bahas. Kenapa? Bisa saja pada saat kecelakaan si korban ini luka berat, tapi karena penanganannya tidak maksimal, misalnya penanganan dari tenaga kesehatan atau penanganan di rumah sakit, sehingga yang harusnya dapat diselamatkan langsung meninggal dunia. Nah, ini menjadi catatan bagi kita semua, bagi kita sekalian, supaya kita bisa menyiapkan strategi-strategi yang ideal. Misalnya, selama ini kita terlalu fokus pada tol selama operasi mudik. Fokus kita semuanya di tol. Menteri Kesehatan, anggota DPR, ketua DPR, banyak pejabat-pejabat negara yang mengunjungi rest area, pospam, betul nggak Pak? Tapi di sini kita lihat nanti, saya sampaikan berdasarkan hasil analisis statistik, justru kecelakaan lalu lintas yang paling fatal dan paling banyak terjadi adalah di jalan arteri. Nah itu kita kecolongan menurut saya. Dan nanti saya jelaskan. Next. Ini terkait dengan, oke. Di sini berdasarkan hasil estimasi, statistik keterlibatan atau rasio keterlibatan kecelakaan luka ringan adalah 130,23%. Nah ini unik, karena kita tahu angka maksimal adalah 100%. Apa artinya? Artinya setiap kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan, korbannya bisa lebih dari satu. Korbannya bisa lebih dari satu. Contoh, 10 kecelakaan bisa aja korban luka ringannya 13 orang. Kok bisa? Ya bisa saja karena misalnya yang pengemudi maupun yang di passengernya itu juga sama-sama luka ringan. Nah itu pemaknaannya. Next lanjut. Ini adalah faktor penyebab manusia mendominasi ya 95,29% adalah human error. Ya memang nggak di Indonesia saja, nggak pada saat mudik saja, bahkan di dunia. WHO mencatat bahwa sekitar 75% ya kecelakaan yang terjadi di developing country atau negara berkembang disebabkan oleh human error. Next. Nah ini kami di IRSMS itu ada 26 analogi kecelakaan, faktor-faktor penyebab. Nah kami catat yang paling tinggi adalah ceroboh terhadap lalu lintas dari depan. Artinya kebanyakan adu kambing ya, mohon maaf ya. Adu banteng gitu loh. Ya bisa saja dia lawan arus atau dia overtaking tanpa melihat kendaraan di depannya. Ya itu penyebabnya banyak. Cuman kita klasifikasikan sebagai ceroboh terhadap lalu lintas yang berada di depannya. Next. Izin Pak Sandi, waktu tinggal 3 menit lagi. Oke, terakhir. Kita langsung aja ke analisis resiko berdasarkan fungsi jalan. Next. Nah, seperti yang saya catat bahwa di sini kita terlalu berfokus pada jalan tol, Bapak Ibu sekalian. Padahal berdasarkan fakta pengalaman 3 tahun yang lalu, 2023, 4, dan 5, bahkan prediksi statistik dari pemodelan yang kami bangun, justru kecelakaan paling banyak 43,73% terjadi di jalan arteri. Kenapa? Karena driving behavior orang-orang setempat. Bahkan korbannya sebenarnya adalah banyak orang-orang lokal. Misalnya di Semarang, di Ungaran, kebetulan saya pernah menjabat sebagai Kasat Lantas Semarang Kabupaten, justru pada saat operasi ketupat yang banyak menjadi korban ya orang-orang sana. Kenapa? Karena mereka terlalu euforia, mereka memang driving behavior tidak baik dan lain sebagainya. Sekaligus juga penanganannya cukup lambat karena di jalan arteri itu juga terdapat macet, rekan-rekan sekalian. Nah itulah makanya mungkin kita harus bagi kekuatan secara proporsional, jangan semua dilibatkan atau dipusatkan kepada pihak tol. Kita juga harus berkonsentrasi pada jalur arteri. Next, mungkin sudah selesai ya. Ini yang prediktif nggak jauh beda sama hasilnya. Next. Oke, next. 3 Polda tertinggi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Metro Jaya. Next. Next. Oke, saya pikir cukup. Izin, terima kasih Jenderal. Mohon maaf apabila ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Sandi Widianu
Selaku Kepala Seksi Kumpul Olah Kaji Data Laka Lantas Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas tanggapan, masukan dan juga saran yang telah disampaikan. Selanjutnya kita bergeser ke garda terdepan pelayanan kesehatan yaitu fasilitas kesehatan. Telah hadir bersama kita Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia untuk memberikan tanggapan dari sisi kesiapan rumah sakit dalam menyambut peserta jaminan kesehatan nasional selama libur lebaran atau tanggapan dan juga masukan dari sisi fasilitas kesehatan terhadap BPJS Kesehatan. Kepada Bapak Bambang Wibowo kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dirut dan seluruh jajaran Direksi BPJS, narasumber, tamu undangan dan Bapak Ibu dari media. Jadi alhamdulillah terima kasih Pak Dirut ada undangan semacam ini, saya kira ini hal yang baik untuk kesiapan kita semuanya dalam mempersiapkan memberikan layanan kesehatan selama libur nasional dan libur bersama pada waktu Lebaran. Pada prinsipnya rumah sakit itu bekerja 24 jam 7 hari. Tetapi memang perlu kita antisipasi pada libur panjang Lebaran ini dari tanggal 18 dan sampai dengan 25. Untuk itu, Perhimpunan Rumah Sakit mengingatkan ya pada seluruh rumah sakit anggotanya dengan membuat surat edaran pada tanggal 4 yang lalu agar rumah sakit anggota Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau Persi itu mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan mengantisipasi terhadap kebutuhan-kebutuhan libur panjang. Walaupun sudah rutin, tetapi ini ada sesuatu yang cukup panjang yang perlu dan juga pegawainya kadang-kadang juga tidak berada di tempat, baik dokter maupun tenaga kesehatan yang lain. Poin-poin yang kami sampaikan pada surat edaran itu adalah pertama dari sisi layanan, ya, agar dipersiapkan sebaik-baiknya terkait dengan jadwal dokter jaga misalnya. Yang kedua adalah rantai pasokan, ya, logistik, termasuk farmasi dan penunjang yang lain. Yang berikutnya adalah kesiapan terhadap seluruh fasilitas rumah sakit, yang mengecek misalnya saja terkait dengan genset dan alat-alat lain pemadam kebakaran dan lain-lain, dan juga mengantisipasi kemungkinan bencana. Dan ini penting semuanya karena untuk mengantisipasi layanan pada libur. Memang ada kegiatan yang tidak dilakukan rutin, misalnya saja di klinik rawat jalan, pada umumnya libur, tetapi layanan IGD rawat inap jalan. Kemudian layanan-layanan seperti yang terjadwal, seperti hemodialisis itu juga terus jalan. Ya, dan tadi kami menyambut baik yang disiapkan oleh Pak Dirut dan kawan-kawan adanya posko mudik, ya. Selama libur. Ini ada di beberapa titik. Ini mungkin akan lebih baik kalau juga nantinya kita bisa berkoordinasi posko tadi dengan rumah sakit terdekat yang akan dijadikan rujukan utama misalnya, supaya komunikasinya bisa berjalan dengan baik sehingga pada waktu ada rujukan rumah sakit ini sudah siap. Karena kalau dilihat dari Pak Sandi tadi, tampaknya fatalitas di tol ini tinggi, walaupun insidennya relatif tidak setinggi jalan arteri, tetapi fatalitasnya tinggi. Disinilah sebetulnya bagaimana kualitas layanan yang kita berikan dari asesmen pertama sampai pengiriman atau rujukan, kecepatan rujukan dan kesiapan rumah sakit penerima rujukan. Kalau ini integrasi ini sudah dilakukan dengan baik, sudah ada komunikasi sebelumnya dengan posko-posko yang nanti disiapkan, saya kira kita akan bisa memberikan layanan yang lebih baik lagi untuk tidak hanya saya yakin semuanya kan universal coverage ya, semuanya pasti akan memerlukan JKN ini. Semuanya saya yakin akan memerlukan JKN ini. Jadi sekali lagi rumah sakit insya Allah siap untuk memberikan layanan terbaik dan mudah-mudahan tidak ada yang di luar kapasitas atau kemampuan
kita semuanya di rumah sakit. Tetapi sekali lagi kami dari Perhimpunan Rumah Sakit seluruh Indonesia atau Persi sudah mengingatkan, mengimbau, juga mengajak melalui surat edaran untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya seluruh rumah sakit yang ada. Barangkali itu dari Persi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi Bapak Ibu hadirin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Bambang Wibowo selaku Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit seluruh Indonesia. Dan yang terakhir namun tidak kalah penting, kita akan mendengarkan suara dari sisi perwakilan penerima manfaat jaminan kesehatan nasional. Bagaimana kesiapan ini dipandang dari perspektif perwakilan masyarakat? Kami persilahkan kepada Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia untuk menyampaikan tanggapan maupun harapannya kepada Bapak Tulus Abadi. Kami persilahkan. Ya, terima kasih pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Ya, yang kami hormati Bapak Dirut dan jajaran direksi, narasumber dan seluruh peserta. Terima kasih untuk acara yang sangat bagus ini. Dan kalau tadi melihat paparan Bapak Dirut dan jajaran direksi dan juga sudah ditandaskan oleh Pak Bambang Wibowo selaku Ketua Umum Persi, sebenarnya persoalannya sudah selesai, ya karena semua sudah siap. Dalam arti pertama bahwa ini momen yang reguler, sehingga saya kira BPJS Kesehatan juga sudah terbiasa untuk menangani hal-hal yang reguler ini dan juga pihak rumah sakit. Namun demikian memang harus kita pahami bahwa mudik lebaran itu fenomena yang extraordinary moment, sehingga perlu upaya-upaya yang ekstra dari semua pihak, ya baik dari transportasi, dari kesehatan, kepolisian, dan stakeholder yang lain. Nah inilah yang saya kira di dalam mengawal prosesi mudik lebaran yang dari Jakarta menurut data Korlantas dan juga Jasa Marga itu nanti ada sekitar 3,6 juta kendaraan yang akan menggerojok ke wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY dan lain sebagainya. Artinya ini memang sangat padat ya, dan Jawa Tengah menjadi sentra mudik yang paling tinggi. Nah ada beberapa catatan terkait dengan hal tersebut bahwa walaupun ini sudah reguler, sudah terbiasa, tentu kita tidak ingin nanti ada peserta yang ditolak pelayanan kesehatannya, baik di rumah sakit maupun vaskes yang lain, hanya karena persoalan administratif. Ya, tadi saya dari paparan Pak Abdi mengatakan bahwa betul menjamin bahwa masyarakat harus memastikan kepesertaannya masih aktif. Nah, ini saya kira memang dari sisi administratif dan juga prasyaratnya harus begitu, tapi nanti jangan sampai di lapangan ada case, ada berita bahwa ada peserta yang ditolak di rumah sakit hanya karena persoalan administrasi itu. Ya, artinya pihak rumah sakit juga tidak boleh menolak itu walaupun ada persoalan administrasi BPJS Kesehatan, dan juga BPJS Kesehatan juga harus merelaksasi apa yang terjadi di lapangan sehingga jangan sampai viral ya kayak kemarin, apalagi yang kasus peserta bantuan iuran. Nah ini jangan sampai nanti muncul ada kasus peserta bantuan iuran yang tertolak karena persoalan-persoalan administratif atau kebijakan pemerintah yang di lapangan barangkali masih perbedaan pendapat. Tapi saya harap itu tidak terjadi dan kemudian kesiapsiagaan dari rumah sakit, vaskes dan semuanya bisa menopang kondisi di lapangan. Kemudian yang kedua, tadi ada 8 titik posko mudik ya Pak Dirut ya. Nah itu saya kira juga selama ini saya juga sekali mampir karena saya juga akan mudik ke arah Jawa ya. Sehingga nanti saya juga akan monitor. Nah di dalam posko ini memang harapan saya bukan semata business as usual, dalam arti mungkin katakanlah cek kesehatan dan segala macam itu saya kira hal yang mendasar, tapi mungkin BPJS Kesehatan juga bisa menopang atau memasok dengan pelayanan-pelayanan yang plus.
di luar masalah BPJS Kesehatan itu misalnya ada musik itu ya Pak Iqbal ya, ada musik ataupun ada kopi gratis, musik gratis, atau mungkin ada pijit gratis. Ya. Itu penting karena di dalam masalah kesehatan itu bukan masalah fisiknya saja, tapi juga kesehatan mental. Problematik masyarakat kita saat ini kan kesehatan mental, ya. Sehingga BPJS Kesehatan juga harus punya peran bagaimana menyehatkan masyarakat dalam mudik ini dari sisi kesehatan mental. Ingat bahwa prosesi mudik ini sebenarnya pertama pressure-nya sangat tinggi bagi masyarakat, ya, yang sebenarnya tidak mau mudik, tidak bisa mudik, tapi dipaksa untuk mudik karena demi gengsi, demi saudara dan segala macam, sehingga semua dikerahkan walaupun mungkin ya pengeluarannya harus utang pinjol dan lain sebagainya. Pemerintah pun juga dengan segala daya upaya mengerahkan berbagai upaya untuk mengawal mudik ini ya. Kita tahu pihak kepolisian sampai ada nanti di tol ada kontraflow, ada one way traffic, kendaraan angkutan barang dilarang dan segala macam, itu dalam rangka memudahkan prosesi mudik lebaran. Nah oleh karena itu kami berharap bahwa juga BPJS Kesehatan bisa melakukan peran-peran yang lebih tinggi, ya bukan semata hanya karena tadi bisnis as usual untuk aspek kesehatan, tapi juga bagaimana aspek preventif promotif di dalam upaya hal ini, sehingga bisa menekan tingkat laka lantas, menekan, karena begini Bapak Ibu sekalian, salah satu tingginya tingkat kecelakaan, baik secara reguler maupun dalam mudik lebaran, itu karena fatigue, kecapean di jalan. Betul tadi Jawa Tengah merupakan Jawa Tengah titik kemacetan, titik kecapean ya, terutama di daerah Batang, Semarang. Itu mungkin di situ juga penjaga kesehatannya harus lebih tinggi karena tingkat kecapean dari Jakarta sampai Semarang itu sangat tinggi ya, karena sentralnya di Batang, Semarang, atau juga dari timur itu dari Surabaya titik fatigue-nya ada di Solo. Nah itu juga harus ada penguatan di dalam menjaga sisi kesehatan. Ya dalam arti infrastruktur kesehatan dan juga proses-proses kalau terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Harapannya tentu prosesi mudik lebaran adalah prosesi yang nyaman, humanis, dan juga kalau bisa nir kecelakaan atau nir fatalitas. Ya. Karena kalau kita bicara kecelakaan Bapak Ibu sekalian, data Korlantas dan juga data Jasara Harja, itu dalam 1 tahun orang Indonesia yang meninggal di jalan raya karena kecelakaan itu lebih dari 25.000 orang. Ya, kita tidak bisa membayangkan itu ya, dan terutama faktor sepeda motor. Makanya sepeda motor untuk dilarang di mudik lebaran sebenarnya hal yang positif, tetapi juga secara sosiologis itu sangat tidak mungkin karena angkutan umumnya pasti tidak cukup untuk melakukan prosesi itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami menyampaikan selamat BPJS Kesehatan untuk mengawal prosesi mudik lebaran ini yang memang pekerjaan yang sangat berat, tapi kami yakin bahwa ini pekerjaan yang reguler, sudah terlatih sehingga semua pihak bisa menjalankan dengan presisi, ya seperti kata polisi ini presisi, dan juga dengan optimal sehingga bisa mudik dengan nyaman, dengan senang, dan juga bisa mengurangi laka lantas, fatalitas, dan pelayanan kesehatan bisa dengan optimal juga dalam melayani peserta JKN, peserta BPJS Kesehatan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, terima kasih kami ucapkan. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu hadirin untuk seluruh narasumber dan juga penanggap di sesi sore hari ini. Tentunya kita semua bisa mendapatkan akses layanan mudik aman, layanan kesehatan nyaman, jadi pastikan status kepesertaan Anda aktif dan jangan lupa mengunduh aplikasi Mobile JKN sebelum berangkat ke kampung halaman.
Dan selanjutnya kami mengundang rekan-rekan jurnalis, blogger, dan seluruh panelis untuk yang ingin menggali informasi lebih dalam terkait kesiapan layanan BPJS Kesehatan selama libur Lebaran tahun 2026. Agar sesi ini berjalan dengan tertib, kami mohon izin menyampaikan beberapa ketentuan dalam sesi diskusi tanya jawab. Yang pertama, bagi rekan media di ruangan, kami persilahkan mengangkat tangan terlebih dahulu. Tim kami akan menghampiri untuk dapat memberikan mikrofon. Kemudian sebelum bertanya, mohon untuk menyebutkan nama dan juga asal media, serta ditujukan kepada siapa pertanyaan Bapak Ibu. Dan untuk sesi diskusi akan kami batasi terkait dengan topik kesiapsiagaan layanan jaminan kesehatan nasional selama libur Lebaran tahun 2026. Dan sesi pertama akan kita buka 3 orang penanya. Kami persilakan untuk dapat memberikan, baik, kami boleh memberikan mikrofon kepada Bapak baju kotak-kotak di belakang, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anang dari MNC Trijaya. Mungkin pertanyaannya ke Pak Dirut, Pak Pujo. Izin Pak, mungkin boleh dibantu berdiri. Ke Pak Pujo. Mungkin pertanyaan Pak, mungkin bagaimana sih sebenarnya mekanisme penjaminan bagi peserta yang mengalami kecelakaan lalu lintas saat mudik Lebaran di 2026 ini? Apakah bisa nantinya dijamin oleh program JKN? Itu yang pertama. Yang kedua, jika nanti ditemukan kasus kecelakaan di arus mudik ini, dan tidak menjadi peserta, apa mekanisme? Apakah nanti penjaminannya akan diserahkan ke Jasara Harja atau ke BPJS Kesehatan? Itu yang kedua. Yang ketiga, mungkin ada sedikit Pak tips mudik aman, nyaman bagi pemudik maupun arus balik Lebaran 2026 ini. Mungkin itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anang. 3 pertanyaan untuk Pak Pujo, dan pertanyaan kedua kami boleh untuk sesi ini, pertanyaan kedua kami boleh, baik Ibu baju biru, kami persilakan di tengah, boleh dibantu. Selamat sore, perkenalkan nama saya Linda dari Koran Jawa Pos. Pertanyaannya ada 2. Pertama, saya tujukan kepada Direksi BPJS. Tadi di dalam sambutan Dr. Pujo menyatakan bahwa peserta JKN ini tidak boleh ada diskriminasi, harus dilayani dimanapun gitu kan. Terus tadi juga ada himbauan bahwa peserta baiknya mempunyai mobile JKN dan bisa memantau, nanti bisa mengadu lewat Pandawa dan sebagainya. Tapi pertanyaan saya, dan ini mungkin bisa dikolaborasi oleh Pak Bambang gitu kan. Bagaimana ketika peserta itu sudah sampai ke fasilitas kesehatan dan mereka ternyata seperti yang ditanyakan Mas Anang tadi, ternyata ini peserta dari kecelakaan lalu lintas, padahal mereka nggak mau tahu bahwa oh saya sudah peserta JKN gitu kan, harus dilayani dengan baik gitu kan. Nanti takutnya di media sosial ada image bahwa saya peserta JKN tidak mendapatkan layanan kesehatan. Bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh rumah sakit, dan bagaimana mungkin ada tidak petugas dari JKN gitu yang dipastikan berjaga di rumah sakit gitu untuk membantu menjelaskan ini sebenarnya saya dijamin siapa sih gitu. Yang kedua saya tujukan kepada Pak Sandi. Bapak tadi menyatakan bahwa di Jawa Tengah ini merupakan salah satu tempat yang rawan kecelakaan ya Pak ya. Nah, beberapa kali saya mengikuti liputan mudik pun seperti itu. Jadi ketika sudah sampai Batang, mereka yang mau ke Solo, mau ke Jogja gitu kan, yang penting terabas aja lah sampai ke tujuannya. Dalam artian tidak mematuhi istirahat 4 jam berkendara seperti itu. Nah, apakah langkah preventifnya harus seperti apa sih Pak? Padahal di sekitar sana juga sudah ada rest area yang cukup banyak gitu kan. Atau perlu fasilitas kesehatan yang berjaga di situ cukup banyak Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Linda. 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama untuk Direksi BPJS Kesehatan dan pertanyaan kedua untuk Bapak Sandi. Dan untuk sesi kali ini, sesi pertama ditutup untuk pertanyaan ketiga. Kami boleh mengundang, baik kami persilakan dari RRI. Saya Nugroho dari RRI. Pertanyaannya yang pertama untuk
Direksi BPJS Kesehatan. Tadi sudah dijelaskan dari seluruh direksi bahwa pemaparannya menjelaskan bahwa memastikan bahwa layanan BPJS Kesehatan akan berjalan selama libur Lebaran ini. Yang saya ingin tanyakan ini sederhana, bahwa bagaimana kalau misalnya ada pemudik, kemudian mereka sedang dalam perjalanan mudik begitu, terus kemudian mereka ataupun salah satu anggota yang berada dengan mereka, terus kemudian sakit, bisa juga katakanlah misalnya diare atau apa, dia masih di dalam perjalanan, tapi belum sampai di lokasi. Itu apa yang harus mereka lakukan gitu ya, seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kemudian yang kedua untuk tadi ke Pak Sandi dari kepolisian, terkait tadi penjelasan soal laka lantas, itu menarik dan pertanyaannya adalah saran seperti apa ya yang untuk bisa diberikan kepada para pemudik dan juga mungkin para stakeholder yang terkait, karena ini kaitannya juga dengan jiwa gitu ya, seperti itu mungkin. Itu saja. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Nugroho dari RRI. 2 pertanyaan, yang pertama untuk Direksi BPJS Kesehatan dan yang kedua untuk Bapak Sandi. Kami persilakan kepada Pak Pujo. Terima kasih Pak Aman. Jadi yang saya jawab yang pertama, tips untuk masyarakat atau peserta JKN ini menghadapi mudik. Tentunya begini Pak Aman, jadi setiap warga atau peserta JKN itu paling mengerti kondisi kesehatannya masing-masing. Jadi mereka harus tahu ini akan menghadapi persiapan, kemudian saat perjalanan dan di tempat daerah mudik. Kemudian akan mengalami hal sama ketika pulang. Sehingga yang paling penting adalah yang sudah mengetahui dirinya sakit, misalkan setiap hari minum obat-obat tersebut pastikan tidak habis dalam semasa liburan. Misalkan orang dengan penyakit hipertensi, diabetes mellitus dan lain-lain yang setiap hari diminum, pastikan obat tersebut akan ada sampai masa liburan selesai. Ya, tetapi sekali lagi di tengah perjalanan apabila habis, boleh kontrol di tempat-tempat lokasi tujuan di mana para peserta itu ada. Yang berikutnya di dalam perjalanan agar diperhatikan stamina, kapan dia kelelahan, kapan dia harus istirahat. Dan yang penting juga adalah bagaimana kebiasaan cuci tangan. Jadi dalam keadaan capek, agak lapar-lapar dikit kadang-kadang lupa itu, asal makan itu bisa menyebabkan diare di tengah jalan yang seandainya diare pada penanya terakhir tadi, ya berobat di fasilitas kesehatan yang ada dan apabila memang perlu perawatan akan dirawat di rumah sakit tersebut karena diare paling rawan dengan kekurangan cairan dan ini sangat mengancam. Jadi seperti itu agar dipersiapkan dari sekarang, jangan terlalu capek, betul-betul diperhitungkan berapa lama dia akan perjalanan di tempat tinggal sehingga hal-hal tersebut tidak akan menjadi penyakit yang bisa membahayakan. Jadi itu andaikan sekali lagi di tengah jalan perlu semuanya siap. Jadi Bapak polisi siap, rumah sakit siap. Tinggal kita menghimbau para peserta juga harus siap untuk stamina-nya. Demikian kurang lebih. Untuk masalah kecelakaan barangkali siapa peserta atau Ya, saya membantu melengkapi dan menambahi jawaban dari pertanyaan yang disampaikan Bapak. Mekanisme kecelakaan lalu lintas, tadi di dalam slide juga sudah ada. Yang pertama kecelakaan mungkin kita bagi menjadi 2, ada yang namanya 3, laka lantas tunggal, laka lantas yang melibatkan kecelakaan lain atau laka lantas yang sebagai akibat dari kecelakaan kerja, Pak. Nah, BPJS Kesehatan hadir di laka lantas tunggal ketika ada kecelakaan tunggal tidak melibatkan siapapun dan itu dipastikan dengan laporan polisi, maka BPJS hadir untuk menanggung seluruh biayanya, Pak.
Ketika itu kecelakaan ganda, maka sampai 20 juta klaim pertama itu akan di-cover oleh Jasara Harja. Kalau lebih dari 20 juta maka BPJS akan hadir, BPJS Kesehatan akan hadir sebagai penanggung klaimnya, Pak. Kalau itu kecelakaan kerja, maka sudah pasti BPJS Tenaga Kerja yang akan masuk di sana. Demikian, Pak. Ya, saya nambahkan saja yang tadi ada pertanyaan terkait masalah bagaimana kalau di tengah jalan terjadi kebutuhan untuk mendapatkan fasilitas kesehatan gitu ya, kurang lebih ya. Jadi memang yang pertama tadi kami juga sudah sampaikan bahwa di dalam paparan kami tadi kita berharap kepada seluruh peserta BPJS ini mulai mengaktifkan di dalam handphonenya, smartphone itu di dalam fitur mobile JKN. Nah, di situ sebetulnya bisa setelah melakukan login, verifikasi dan sebagainya, setelah prosesnya dilengkapi, tentu dari situ bisa ada kemampuan fitur untuk mencari fasilitas kesehatan terdekat gitu. Namun demikian, kalau memang merasa kurang, kami itu posko-posko yang telah kami bangun di 8 titik tersebut bisa menjadi sarana untuk bertanya, konsultasi apapun, baik itu tentang kepesertaan, tentang masalah pelayanan dan sebagainya. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Direksi BPJS Kesehatan dan selanjutnya izin kepada Pak Sandi ada 2 pertanyaan dari Bapak Nugroho RRI dan juga dari Ibu Linda Jawa Pos untuk Pak Sandi, kami persilakan. Terima kasih, pertanyaan yang sangat menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Jenderal, izin menjawab. Kami mencatat ada 2 pertanyaan yang sangat menarik yang ditujukan kepada kita dari pihak kepolisian. Saya mohon maaf tapi tidak mencatat namanya Pak, Bu, mohon maaf sekali lagi. Yang pertama adalah langkah preventif yang perlu dilakukan untuk mencegah fatik. Ya, dari Bapak atau dari Ibu? Dari Ibu ya Bu ya. Terima kasih ya Bu. Jadi banyak sekali yang sudah kita lakukan sebenarnya. Utamanya adalah sebelum pelaksanaan atau glorifikasi operasi Ketupat 2026. Kita sudah melakukan podcast, kita sudah ke radio, kita sudah ke media sosial, kita sudah ke media cetak, bahkan beberapa iklan-iklan yang berafiliasi dengan pesan-pesan keselamatan. Kita sampaikan bahwa yang pertama kalau Anda capek langsung menepi, tidak perlu mencari rest area. Karena kami akan menempatkan tim sus ini Jenderal, mohon izin. Di mana terdiri dari patroli kepolisian, kemudian ambulans dari tenaga kesehatan Bapak, mohon izin. Sekaligus satu lagi adalah damkar. Nah jadi ini nih tim sus ini yang nantinya akan berjalan perlahan untuk mengantisipasi adanya kecelakaan-kecelakaan yang fatal atau kecelakaan-kecelakaan yang dapat menghambat proses kelancaran operasi Ketupat atau arus mudik maupun arus balik. Nah ini sudah disiapkan oleh pimpinan strateginya. Yang kedua, kami juga nantinya dari tahun ke tahun ini mungkin sudah dilakukan oleh teman-teman di wilayah. Kami akan memberikan public address atau himbauan-himbauan kepada para pengguna rest area terkait batas maksimal keberadaan pemudik atau keberadaan saudara-saudara kita yang memanfaatkan atau menggunakan rest area. Kenapa? Karena kita juga memberi kesempatan bagi kendaraan-kendaraan di belakangnya. Studi kasus di tahun 2019 ketika saya berdinas di Jawa Tengah, ada rest area 429, itu rest area paling bagus kala itu di Jawa Tengah nggih Pak nggih. Sebelum ada rest area 456 Pabelan. Jadi semua orang itu berbondong-bondong menuju ke sana. Nah, terjadi sumbatan, kemacetan sampai dengan gerbang tol Banyumanik. Nah, itulah pelajaran yang kita petik bahwa akan kita lakukan public address atau himbauan terkait batas maksimal
waktu batas maksimal penggunaan rest area. Yaitu agar apa? Agar bisa bergantian. Nah, itu yang utama jawabannya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Ibu ya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah saran kepada para pemudik dalam menjaga keselamatan selama melaksanakan mudik dan balik ke Jakarta. Tentu betul yang dikatakan oleh beliau, Bapak Jenderal, jaga stamina. Nah ini penting sekali ya. Macam-macam caranya, ada yang pakai vitamin, ada yang pakai suplemen, ada yang dia berhenti sebentar olahraga sebentar atau mungkin dia mendengarkan lagu-lagu tertentu. Itu caranya masing-masing. Tapi stamina yang terjaga itu adalah faktor utama keselamatan karena bisa tetap fokus, bisa tetap konsentrasi di jalan ketika mengendarai kendaraan. Yang kedua tetap percaya diri, artinya yakinlah bahwa Anda tiba di kampung halaman dengan selamat, insya Allah pulang kembali ke Jakarta juga selamat. Jadi tetap percaya diri. Kemudian speed limitation, nah ini dibatasi kecepatannya. Jadi arus mudik dan arus balik bukanlah ajang rally atau ajang balapan. Jadi semakin Anda ngebut, semakin Anda cepat, semakin Anda speedy, semakin pula lah potensi kecelakaan itu besar Anda dapatkan. Ya. Kemudian upaya dalam pencegahan rasa capek tadi, ya tidak perlu menunggu rest area. Kalau memang sudah capek, sudah letih, langsung saja bergeser ke sisi bagian paling kiri. Apabila nanti melintas tim sus yang saya sampaikan barusan akan mengcover kendaraan Anda dari belakang. Jadi nggak usah takut, Anda tetap beristirahat di sisi sebelah kiri, di belakangnya adalah mobil-mobil petugas dengan rotatornya melindungi Anda dari belakang. Demikian Jenderal, mohon izin, mudah-mudahan yang saya sampaikan dapat menjawab pertanyaan yang diutarakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sandi. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Nugroho dari RRI dan juga Ibu Linda dari Jawa Pos. Baik, kami persilakan jika ada tambahan dari Pak Bambang. Ya, terima kasih. Tadi dari Jawa Pos ya. Jadi gini, pada prinsipnya kan layanan gawat darurat itu yang penting adalah bagaimana diberikan pelayanan dulu. Apalagi pada kasus kecelakaan. Bisa gawat darurat, bisa gawat maupun darurat juga ya. Nah, tadi pertama adalah persoalan pasiennya, yang kedua adalah persoalan administrasi. Pada umumnya di rumah sakit akan mengelola pasien itu diberikan pelayanan dulu sambil berproses untuk administrasi. Tidak akan membedakan status sosialnya, walaupun nanti kemudian diproses persoalan administrasi. Sebetulnya fasilitas di JKN ini sudah sangat bagus kan, untuk data pasien itu kan sudah, apakah ada di dalam data tersebut. Tapi apabila ada persoalan, yang penting adalah nanti bagaimana membangun komunikasi antara petugas rumah sakit dan teman-teman yang ada di BPJS. Yang penting komunikasi ini yang harus dijaga pada masa liburan. Itu yang saya pikir kuncinya itu ya. Pada persoalan supaya tidak menimbulkan persoalan administrasi tadi, nanti kemudian menghambat persoalan-persoalan pelayanan medisnya. Dan kedua tadi persoalan tip tadi, sebenarnya ada dua sisi. Pertama adalah kendaraan pribadi, yang kedua adalah kendaraan umum. Ini yang juga harus dikelola bareng ini, dua area ini. Kendaraan umum ini penting juga ya. Sopir dan sebagainya yang kadang-kadang panjang banget ini, kesehatan dan sebagainya. Dulu pernah ada pemeriksaan cek kesehatan untuk sopir, tapi nggak tahu sekarang masih ada, mudah-mudahan masih dilaksanakan. Nah, tantangan yang berikutnya adalah sebetulnya bagaimana kita menjadi tugas kita bersama untuk terus-menerus mengingatkan pada seluruh pengguna ini. Ya ini saya kira tugas media juga, ya untuk terus-menerus saya kira tugas kita bersama menggunakan media sosial maupun media mainstream ya untuk mengingatkan terkait dengan
beberapa tip tadi yang sudah disampaikan Pak Sandi, Pak Dirut, ya, untuk disampaikan terus-menerus. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Bambang Wibowo selaku Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit seluruh Indonesia. Dan Bapak Ibu hadirin, tidak terasa bahwa sesi tadi merupakan sesi terakhir. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Direktur Utama, Bapak Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Bapak Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan untuk dapat kembali ke tempat. Kami persilakan kembali ke tempat untuk Bapak Seksi Kumpul Olah Kaji Data Laka Lantas, Bapak Sandi Widianu, Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit seluruh Indonesia, Bapak Bambang Wibowo, dan juga Ketua Forum Konsumen Perdaya Indonesia, Bapak Tulus Abadi. Dan Bapak Ibu hadirin, tidak terasa sesi diskusi tadi merupakan sekaligus menutup kegiatan kita pada hari ini. Semoga dengan pelaksanaan kegiatan ini dapat semakin meningkatkan semangat kita semua dalam memberikan pelayanan yang adil dan juga merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Bapak Ibu hadirin, mengingat waktu yang sudah mendekati akhir di puasa hari ini, sembari menunggu kumandang azan maghrib, kami persilakan Bapak Ibu untuk dapat persiapan untuk berbuka puasa. Akhir kata saya Muhammad Ilyas Tarigan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situ.